media ternama Amerika Serikat Huffington Post merilis artikel yang menyebut tentang kapal selam drone pembawa senjata kiamat milik Rusia yang tengah dalam proses pengembangan. Mengutip dari sebuah dokumen yang seharusnya belum dirilis dari US Nuclear Posture Review, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat HuffPost menulis bahwa alutsista terbaru itu merupakan sebuah peringatan yang sengaja ditunjukkan kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Dari dokumen tersebut diketahui bahwa drone Rusia itu dikenal secara resmi dengan nama Osin Multipurpose System Status 6. Kapal selam drone peluncur rudal nuklir tersebut memiliki jarak tempuh hingga maksimal 10.000 km, dapat menyelam sejauh 1 km di bawah permukaan laut, dan bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 103 km per jam. Alutsista itu juga mampu membawa hulu ledak nuklir sebesar 100 megaton. Seperti dikutip dari BBC, alutsista itu dirancang untuk mampu menghancurkan instalasi ekonomi penting musuh di wilayah pesisir dan menyebabkan kerusakan fatal di teritori musuh, dengan menciptakan area kontaminasi radioaktif yang luas sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk militer, ekonomi atau aktivitas lainnya untuk waktu yang lama. Namun, bukan hanya OMS status 6 saja yang menjadi senjata mematikan andalan Rusia dari berbagai macam. Berikut 6 contoh senjata Rusia lainnya yang diyakini mampu cetuskan kiamat di dunia. Satan II. Rusia memiliki senjata nuklir yang bernama RS-28 Sarmat atau Satan, julukan yang diberikan NATO, yang digadang-gadang dengan sekali tembakan saja mampu menghapus pantai timur Amerika jika PD-3 meletus. Rusia diyakini juga memiliki 55 senjata yang siaga. Namun para ahli mengingatkan, cukup hanya dengan 5 di antaranya saja sudah bisa membuat pantai timur Amerika hancur lebur. Senjata-senjata itu bahkan disebut-sebut mampu membuat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dalam PD-2 terlihat tak ubahnya senapan mainan. Mantan asisten sekretaris Kementerian Keuangan untuk Kebijakan Ekonomi, Paul Craig Robert, memprediksikan secara gamblang tentang serangan apokaliptik Rusia terhadap Amerika Serikat. Salah satu rudal nuklir Satan dapat menghapus 3/4 wilayah negara New York selama ribuan tahun, ujar Robert. Jet tempur Sukhoi generasi kelima. Andrei Frolov, pemimpin redaksi majalah Explore-Frolzeny, memprediksi salah satu yang akan diadakan adalah jet tempur generasi kelima Sukhoi T-50. Pemerintah tidak punya uang untuk mendapatkan 50 pesawat ini seperti yang diharapkan sebelum krisis. Jadi, pesanannya akan datang dalam jumlah yang lebih sedikit, begitulah kata Frolov. Selain T-50, negara juga akan mendapatkan Sukhoi Su-34 dan Sukhoi Su-30SM. Militer Rusia juga akan memperbarui pengebom strategis Tupolev, Tu-160M2 dan pengebom jarak jauh Tu-20M3 menjadi sesuai standar Tu-22M3M. Kemenhan juga berencana mendanai pengembangan pengebom strategis generasi selanjutnya, Tupolev PAKDA. Tapi pesawat ini belum akan selesai hingga paling cepat 1 dekade ke depan, ujar Frolov. Tank T-14. Rusia telah mengembangkan kekuatan tempurnya, salah satunya pengadaan platform tempur Universal Armata, terutama tank tempur utama canggih T-14. T-14 dapat menembakkan hingga 10 rentetan peluru per menit dengan jarak tembakan hingga 7 km. Sebagai perbandingan, tank M1 Abrams milik Amerika Serikat hanya mampu menembakkan 3 rentetan peluru per 3 menit dengan jarak hingga 4,6 km. Dengan keberadaan tank tersebut, konon membuat negara-negara anggota NATO ketar-ketir. Apalagi dalam kendaraan lapis baja armata T-14, negeri beruang merah itu juga membangun Active Protection System atau APS yang membuat sistem senjata anti-tank atau anti-armor weapons yang ada saat ini tak mampan. Termasuk misil kendali buatan Amerika Serikat, Javelin, yang digunakan oleh militer Norwegia. Tsar Bomba. Pada 30 Oktober 1961, Uni Soviet melakukan uji coba peledakan bom paling kuat dan punya tenaga penghancur nomor wahid.
Bom itu resminya bernama RDS-220, namun pihak barat menjulukinya Star Bomba, raja atau kaisar dari segala bom. Kekuatannya 57 megaton, setara dengan 10 kali total bom yang meledak pada Perang Dunia II, atau 1400 kali lebih dahsyat dari gabungan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jika diledakkan di daratan, negara pun bisa hancur karenanya. Senjata berkode Vanya itu adalah senjata nuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Tank laser tidak efektif, tidak diperlukan, mahal, juga sangat tertutup. Begitulah cerita-cerita yang beredar mengenai proyek tank laser 1K17 Zati. Pengembangan senjata tersebut dilakukan pada akhir era 1980-an. Awalnya, senjata tersebut diharapkan bisa mematikan objek listrik pesawat, kapal laut, kapal selam, dan senjata lawan. Kunci dari laser yang ada dalam tank ini berada pada 30 kg batu permata yang ada di dalamnya. Selain mahal, ada hal yang menyebabkan proyek ini terhenti, termasuk diantaranya runtuhnya Uni Soviet. Juga dicurinya gambar prototip senjata tersebut oleh seorang anggota militer Soviet yang membelot ke barat. Kapal selam terbang. Ahli mesin Uni Soviet Boris Usakov mengembangkan sebuah cetak biru untuk pesawat 3 mesin. Guna dari salah satu mesin itu adalah menutup lambung luar kapal, sehingga menyebabkan pesawat tersebut tidak cuma bisa terbang namun bisa menyelam. Kapal selam terbang itu juga dilengkapi dengan 2 torpedo yang dipersiapkan menjadi senjata ampuh untuk melawan musuh. Proyek ini sempat terhenti pada 1939. Namun pada tahun 1943, atas perintah Dinas Rahasia Uni Soviet, proyek ini dilanjutkan. Prototip pertama diluncurkan pada tahun 1947. Proyek ambisius tersebut dihentikan bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia I. Saat itu, Uni Soviet beralasan mereka ingin mengembangkan penelitian ke sektor lain.